Ketemu lagi di rangkaian pembinaan bisnis kuliner bangkit bersama Foodies. Oke, di sesi hari ini adalah rangkaian mentoring ke-11 dan akan ngebahas strategi menghadapi kenaikan harga bahan baku. Buat teman-teman nih yang ngerasa bingung ngapain ketika harga bahan baku naik, galau, terus gimana sih cara mensiasati kenaikan harga bahan baku? Nah, hari ini dikupas tuntas oleh narasumber kita. Oke, untuk teman-teman yang baru join, saya Satya, selaku Head of Program Foodies yang akan memandu teman-teman semua hari ini. Oke, di program Bangkit ini, seluruh rangkaian edukasi yang ada, itu buat teman-teman peserta Bangkit. Dan program eksklusif ini adalah wujud dari komitmen GoFood dan Foodies untuk mendukung perkembangan bisnis kuliner teman-teman, tumbuh besar, dan bisa survive di masa depan. Oke, buat teman-teman yang baru join, perlu ya rangkaian pembinaan bangkit bersama Foodies. Oke, teman-teman, selama ikut rangkaian pembinaan bangkit ini, itu teman-teman akan dapat online group mentoring rutin bareng pakar bisnis kuliner seperti hari ini. Terus teman-teman juga bisa akses video, full akses e-course Foodies, itu ada lebih dari 50 video dengan topik utama seputar marketing, operasional, sampai ekspansi bisnis. Dan ini video tiap bulan nambah. Sekarang itu tepatnya ada 54 video. Jadi waktu kita baru berjalan tuh ada 50 video. Sekarang udah bertambah 4 video. Nah, buat teman-teman yang paling aktif, itu teman-teman yang paling aktif itu nonton video, ikut acara Zoom, dan juga bertanya gitu ya. Itu teman-teman akan dapat kesempatan buat bedah bisnis dan dapat grup mentoring eksklusif bareng pakar bisnis kuliner. Dan teman-teman yang paling aktif juga bisa ikut pelatihan. Gimana sih caranya dapat modal tambah? Atau gimana caranya mendekati investor, PDKT ke investor untuk dapat pendanaan. Nah, itu tadi programnya adalah untuk program pakaian khusus Bangkit selama program berjalan. Nah, jadi ini kesempatan yang luar biasa, teman-teman. Sudah terpilih dalam program edukasi Bangkit bersama Foodies. Harus dimanfaatin. Oke? Oke, buat teman-teman yang hadir, selain ikut pembelajaran bareng dalam rangkaian ini, itu wajib masuk ke ekosistem belajar bisnis kuliner Foodies sebagai platform teknologi edukasi bisnis kuliner pertama di Indonesia. Dengan visinya mengubah kehidupan masyarakat melalui edukasi bisnis kuliner. Foodies juga banyak bermitra dengan instansi, organisasi, dan komunitas-komunitas untuk terus nyebarin ilmu tentang bisnis kuliner, ngebangun ekosistem bisnis kuliner semakin baik di Indonesia. Jadi, pastikan aktif ngikutin program pembinaan selama 10 bulan ke depan. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa scale, berkembang, dan bisa bertahan di masa depan sebagai mitra usaha GoFood. Nah, selain itu, teman-teman ayo subscribe channel YouTube Foodies di youtube.com/foodies-channel dengan lebih dari 700 video pembelajaran bisnis kuliner dan follow Instagram Foodies di @foodies.id yang berisi update bisnis kuliner setiap hari. Nah, selain itu penting banget nih teman-teman. Tiap hari kita kirimin email, itu selalu dicek. Kenapa? Karena di email itu ada informasi untuk akses login, di mana teman-teman itu bisa ngelihat full video pembelajaran Foodies. Kita bilangnya full akses e-course ya teman-teman. Jadi isinya ada puluhan topik pembelajaran penting untuk bisnis kuliner. Teman-teman yang ada di sini itu sudah terpilih untuk dapat aksesnya gratis karena beasiswanya diberikan oleh GoFood. Jadi teman-teman ini adalah suatu hal yang luar biasa yang harus dimanfaatkan. Gitu. Nah, buat teman-teman, kalau 3 bulan nggak akses video pembelajaran, ini kalau 3 bulan nggak akses video pembelajaran, aksesnya akan hangus. Nah, ini 3 bulan, ini dihitung dari program berjalan sejak bulan Maret. Jadi teman-teman yang belum login, langsung login. Sayang banget kalau aksesnya hangus. Oke, habis acara ini selesai, teman-teman langsung cek email. Oke, cek emailnya, habis acara ini selesai, tonton video pembelajarannya. Kalau ada kendala akses, langsung email ke info@foodies.id. Nah, di dalam platform full akses ini, teman-teman juga bisa download berbagai macam dokumen yang sangat berguna di bisnis kuliner. Sampai teman-teman itu ada dokumen gimana sih caranya menghitung harga pokok penjualan. Nah, lengkap banget. Jadi banyak yang bisa teman-teman manfaatin selama 10 bulan ke depan. Oke, teman-teman, di sesi hari ini, seperti biasa,
Nanti akan ada kuis. Oke, jadi disimak acara sampai habis. Nah, di acara hari ini kita akan belajar bareng dengan seorang praktisi bisnis kuliner, juga merupakan mentor untuk program pembinaan bangkit, Mbak Dian Malinda. Nah, Mbak Dian ini adalah ex-GM operasional brand kuliner nasional. Sudah mendirikan dan mengelola bisnis kuliner dari nol sampai puluhan cabang. Nanti yang seperti biasa, akan ada sesi studi kasus dan tanya jawab. Kita pilih dari form pertanyaan yang sudah masuk. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan dicek lagi di form di kolom chat Zoom. Nanti pertanyaan yang terpilih mentor kita hari ini Mbak Dian Malinda. Halo Mbak Dian. Halo Mas Satya, selamat malam. Wah, selamat malam. Ketemu lagi nih Mbak. Oke, makasih nih Mbak udah hadir malam ini ya. Udah malam-malam mau bantu untuk ngebarin edukasi tentang bisnis kuliner. Mungkin langsung aja nih Mbak, biar waktunya efisien, silakan waktu dan layar buat Mbak Dian. Oke, terima kasih Mas Satya. Sebentar ya, saya sambil share screen. Oke, sudah muncul ya screen-nya Mas Satya? Ya, sudah Mbak. Silakan. Oke, teman-teman teman-teman bangkit, selamat malam semuanya. Nah, kali ini kita akan diskusi banyak nih mengenai strategi menghadapi kenaikan harga bahan baku. Nah, pasti kalau untuk topik ini teman-teman pasti sering ya ngalamin kenaikan harga bahan baku. Terus gimana sih cara ngadapinnya? Yuk nanti selama 1,5 jam ke depan kita akan diskusi bareng gimana sih strategi-strateginya. Nah, sebelum kita ke materi, sebentar. Nah, sebelum kita ke materi, mungkin saya akan kenalin sedikit. Nama saya Dian Malinda. Saat ini saya Head of Curriculum dari Foodies. Nah, di tahun 2014, saya salah satu dari co-founder dari Bakso Bujangan. Kemudian di tahun 2016, saya GM operasional untuk on-store di CRP Group dengan brand Abnormal dan Bakso Bujangan. Nah, tentu kalau ngelihat kenaikan harga bahan baku, saya juga sering ya teman-teman ngehadapin kondisi harga bahan baku itu fluktuatif banget nih, mulai dari cabai yang dulu saya beli cuma 20.000 per kilo sampai ngehadapin cabai seharga 120.000 per kilo juga pernah. Terus belum lagi kalau daging sapi nih, daging sapi kalau mendekatin Lebaran pasti harganya naik. Nah, kenaikan harga bahan baku ini jadi seperti hal-hal yang lumrah kita hadapin sebagai pembisnis kuliner nih teman-teman. Jadi hari ini saya mau sharing-sharing ke teman-teman gimana sih caranya kita menghadapi kenaikan bahan baku ini biar kitanya tuh nggak stres sama kitanya nggak panik. Nah, jangan sampai karena kita shock, kitanya langsung panik, malah kitanya bingung mau ngapain nih, apa yang harus saya lakukan dengan semua bahan bakunya naik, apakah saya harus naikin harga, atau apakah saya harus kurangin kuantitas dari bahan baku kita, kuantitas dari produk kita. Nah, jangan sampai kita gegabah untuk mengambil keputusan turunin kualitas produk ataupun kita turunin quantity produk kita. Tentu yang kita perlu lakukan ketika kita hadapin yang namanya kenaikan harga itu adalah kita calling down dulu dan kita mending kita tulis, kita list bahan baku apa yang kira-kira bahan baku tersebut naik. Nah, solusi detailnya kita langsung aja masuk ke materi ya. Bagaimana caranya kita menyiasatin yang namanya kenaikan harga bahan baku. Nah, kali ini di sesi kali ini saya akan share 7 hal yang bisa kita lakukan untuk menyiasati kenaikan harga bahan baku. Yang pertama, saya selalu bilang bahwa ketika barang naik atau bahan baku naik, kita nggak usah panik nih, karena mungkin sebagian dari kita pernah menghadapi hal yang sama. 3 tahun yang lalu ataupun 5 tahun yang lalu, pasti kita pernah menghadapi yang namanya bahan baku yang selalu fluktuatif dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan. Kuncinya itu kita jangan sampai panik. Yang perlu kita lakukan adalah kita hitung ulang
sebenarnya food cost kita yang paling update itu berapa. Jadi teman-teman, hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita hitung food cost-nya. Food cost itu biaya pemakaian dari bahan baku untuk memproses satu produk. Jadi misalkan nih, kita mau kita mau membuat burger. Nah, di burger ini kita harus bisa hitung harga dari roti bannya berapa, harga kejunya berapa, harga dari beef patty-nya berapa. Nah, kita sebagai pembisnis kuliner, kita harus update terus nih harga dari setiap bahan baku yang kita gunakan untuk membuat suatu produk. Nah, kenapa sih ketika kita penting menghitung yang namanya food cost ini secara rutin? Karena kita tahu ya teman-teman, yang namanya bisnis kuliner, beban atau biaya yang paling besar itu adalah biaya bahan baku itu sendiri. Karena biasanya kalau untuk bisnis kuliner itu kan beban atau biaya bahan bakunya bisa di range 30-50% dari sales. Jadi kalau 30-50%-nya ini bisa kita optimalin, bisa kita efisiensiin, otomatis profit kita akan nambah. Nah, kalau profit nambah pasti kita seneng ya, karena kita pasti dapat untung lebih besar dan untungnya itu juga bisa kita gunakan untuk ekspansi bisnis kuliner kita. Nah, teman-teman, ketika kita menghitung yang namanya food cost ini, apa sih yang perlu diperhatikan? Nah, teman-teman bisa memperhatikan bahwa ketika kita hitung food cost, kita itu harus detail. Detailnya itu seperti apa? Misal nih, kalau tadi contohnya adalah bikin burger, menu burger. Nah, kita harus tahu seberapa besar sih penggunaan timunnya, berapa gram sih penggunaan timunnya, berapa gram penggunaan tomatnya, berapa gram penggunaan sausnya. Nah, jangan sampai ketika kita menghitung food cost, kita mengasumsikan kira-kira saya pakai 10 gram saus, kira-kira saya pakai 50 gram saus. Jangan sampai semuanya itu hanya asumsi. Kita harus detail, kita harus hitung berapa sih penggunaan saus itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya pastiin ketika kita membuat yang namanya food cost, kita juga lakukan dengan tertulis. Jangan sampai ketika kita menghitung food cost itu hanya ngebayangin kira-kira beli buat bikin burger beli rotinya 1.700, beli beefnya 12.000, beli ininya sekian ribu. Nah, jangan sampai itu hanya di awang-awang aja, hanya di pikiran kita aja. Nah, pastiin semuanya itu tertulis. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya perhitungan kita salah satunya akurat, yang keduanya adalah ketika ada kenaikan bahan baku, kita bisa langsung update nih harga dari kenaikan bahan baku tersebut. Nah, sebenarnya untuk menghitung food cost ini, teman-teman bisa lakuin dengan 3 cara ya. Yang pertama, teman-teman bisa manual nih, pakai kertas, dicoret-coret, itu boleh. Kalau teman-teman mau pakai Excel juga boleh. Atau teman-teman juga nanti bisa pakai sistem. Nah, misalkan nih, kalau kita hitung secara manual di kertas ataupun di Excel, nanti teman-teman bisa hitung dengan detail kira-kira untuk bikin beef burger butuh roti bannya berapa, butuh beef patty-nya berapa gram, harga satu resep beef patty ini berapa rupiah, terus kejunya butuhnya berapa pieces, harganya berapa rupiah. Nah, itu kita detailin satu-satu ketika kita menggunakan Excel. Nah, di situ nanti kita akan temuin nih food cost kita itu berapa. Nah, dari sini nanti kita bisa hitung nih, kalau kita di online delivery, tentu kita nanti akan dipotong dengan biaya aplikasi. Nah, kita bisa hitung nih kira-kira margin atau keuntungan kita berapa ketika kita sudah menghitung food cost dengan Excel atau dengan manual. Nah, itu kalau kita cara Excel ya. Nah, kalau secara sistem juga sebenarnya ada sistem yang namanya atur kuliner. Nah, di sini teman-teman nanti juga sebenarnya teman-teman akan input nih satu resep membuat beef burger itu butuh produk apa saja.
Nah, bedanya apa dengan Excel? Kalau dengan sistem nanti teman-teman kalau ada perubahan harga, teman-teman tinggal ubah dari database supplier-nya. Nah, di situ teman-teman bisa rubah harga database supplier, otomatis nanti dia akan nge-link HPP update-nya berapa. Nah, itu perbedaannya. Intinya sih sama. Sebenarnya kita penting banget yang namanya menghitung HPP, karena tadi HPP itu atau food cost itu adalah biaya terbesar di bisnis kuliner kita. Semakin dia bisa optimal atau efisien, otomatis profit kita akan semakin besar. Nah, kalau selanjutnya, kalau kita sudah punya yang namanya database food cost secara update, nah, terus kita bisa nih bongkar dari setiap resepnya. Nah, caranya seperti apa? Caranya tadi ya, teman-teman ketika teman-teman mau membuat misalkan menu beef burger, teman-teman tahu kan ingredient dalam satu beef burger itu ada apa aja. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kira-kira di resep beef burger ini menu yang bahan baku yang paling besar cost-nya itu apa? Nah, kalau teman-teman sudah tahu nih bahan baku yang paling besar cost-nya itu ternyata misalkan beef patty nih. Nah, teman-teman bisa strategi ini. Gimana ya caranya supaya beef patty-nya itu cost-nya dari 11.000 bisa turun lagi. Kalau cost dari beef patty turun, otomatis nanti profit atau margin teman-teman juga akan naik. Nah, teman-teman boleh yang namanya membongkar resep atau mengotak-atik resep produk teman-teman. Misalkan ternyata untuk bikin beef patty itu butuh yang namanya tepung roti, yang biasanya kita tepung rotinya dalam satu resep beef patty butuh 150 gram, kita coba naikin nih tepung rotinya jadi 300 gram supaya hasil patty-nya lebih banyak. Misal dari yang biasanya 15 pieces jadi 19 pieces, otomatis food cost satu pieces patty-nya juga akan lebih rendah dari 11.000 menjadi 9.000. Nah, kalau teman-teman melakukan yang namanya otak-atik resep ini dan ternyata teman-teman berhasil menurunkan food cost, berarti nanti keuntungan teman-teman akan jauh lebih meningkat. Tapi ketika teman-teman membongkar resep atau mengotak-atik resep ini, yang harus teman-teman perhatikan itu adalah kualitas dari produknya harus tetap sama. Nah, gimana caranya supaya kita memastikan kualitasnya sama? Salah satu caranya adalah kita bisa tanya ke konsumen kita atau kita bisa kasih sampel ke konsumen kita, minta mereka untuk blind test. Jadi kita siapin dua produk yang sama. Produk yang pertama adalah produk dengan resep lama, produk yang baru adalah produk yang dengan resep baru. Nah, kita minta konsumen kita cicipin nih, mana yang mereka suka. Atau apakah ada perbedaan rasa dari dua menu ini. Nah, kalau konsumen kita ngerasa sama aja atau bahkan lebih enak, berarti kita bisa launchingin nih resep baru dari menu kita. Nah, otomatis nanti food cost kita akan rendah dan margin kita akan lebih besar. Nah, itu baru satu cara ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman sudah bongkar-bongkar resepnya, tapi ternyata food cost-nya juga masih tinggi, apa yang bisa dilakuin? Yang bisa dilakukan ketiga adalah negosiasi dengan vendor. Nah, kalau misalkan nih teman-teman sales-nya udah bagus, teman-teman sales-nya udah di atas 3 juta. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa nih cari vendor yang bisa memberikan harga pasti atau harga yang stabil untuk 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, ataupun 1 tahun ke depan. Nah, biasanya kalau kita pengen dapetin vendor yang bisa memberikan harga yang stabil, biasanya vendor ini akan minta kuantiti atau volume pembelian yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nah,
dengan volume yang besar ini, lebih besar dibandingin sebelumnya, tentu yang perlu dipertimbangkan buat teman-teman itu adalah lihat dulu ya kebutuhan dari bahan baku tersebut dan cash flow atau uang yang ada untuk membayar bahan baku tersebut. Jangan sampai nih kita pengen stabil harganya untuk 6 bulan ke depan, ternyata kita harus beli dalam volume yang besar dan barang itu numpuk setahun nggak keluar dari gudang. Otomatis itu akan mengganggu dari uang kita atau cash flow kita. Jadi kalau teman-teman mau kerjasama dengan vendor dengan harga yang stabil, teman-teman perlu untuk hitung kebutuhan barangnya berapa dan kondisi keuangan teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bisnisnya baru mulai nih, teman-teman kalau mau kerjasama dengan vendor, volumenya juga belum besar. Nah, teman-teman cukup cara lainnya adalah teman-teman bisa mencari alternatif vendor. Jadi teman-teman pastikan punya 3-5 vendor yang memiliki kualitas yang sama. Nah, nanti teman-teman kalau teman-teman punya alternatif banyak vendor, otomatis nanti teman-teman nggak akan dimainin oleh vendor. Nanti vendornya naikin harga, kita ketergantungan sama vendor satu. Nah, fungsi kita punya banyak vendor supaya nanti kita bisa nih banyak pilihan mana harga yang termurah di bulan tersebut atau di minggu tersebut. Tapi ingat ya tadi ya, pastikan kualitasnya sama. Terutama misalkan nih, kita bisnis minuman kekinian nih, yang sekarang lagi marak-maraknya. Nah, bisnis minuman kekinian kan kita butuhin yang namanya serbuk ya. Serbuknya itu kalau di vendor A itu misalkan creamy, di vendor B itu strong, green tea-nya strong gitu ya. Nah, teman-teman pasti ini, teman-teman punya 2 vendor atau 3 vendor yang memiliki kualitas produknya itu sama, jangan sampai beda. Karena nanti kalau yang vendor A naik harganya, ketika teman-teman ganti ke vendor B, kualitas rasanya beda. Nanti ngaruh ke konsumen kita, bisa aja konsumen kita jadi nggak cocok rasanya, dan bisa aja mereka jadi nggak balik lagi ke brand kita. Nah, itu untuk yang negosiasi dengan vendor. Nah, selanjutnya, strategi untuk menghadapi kenaikan harga bahan baku setelah kita negosiasi sama vendor dan bedah resep ternyata food cost-nya masih tinggi, teman-teman bisa launchingin menu baru. Nah, kenapa perlu kita launching menu baru? Karena menu baru itu bisa mecah pilihan konsumen. Jadi ketika konsumen datang ke outlet kita, terus kemudian dia memilih menu, mereka akan melihat, oh ada produk baru nih, pengen nyobain. Nah, ini akan mecah pilihan konsumen nih. Nah, jadi ketika kita launching menu baru, pastiin menu baru kita itu punya margin atau untung yang tinggi dibandingkan menu existing. Nah, tapi nggak harus lebih mahal. Nggak harus lebih mahal ya harganya, misalkan tadi burger misalkan 28.000, ayam crispy bisa aja kita hargain misalkan 30.000, tapi marginnya lebih tinggi ayam crispy dibandingkan burger tadi. Nah, yang penting itu adalah marginnya lebih tinggi dari produk existing, nggak harus lebih mahal. Nah, itu tips yang keempat. Nah, tips yang kelima yang bisa kita lakukan itu adalah kita mengurangi yang namanya food waste. Loh, apa sih hubungannya antara food waste sama strategi menghadapi kenaikan harga bahan baku? Nah, hubungannya itu gini, teman-teman. Utama bisnis kita itu apa? Profit ya. Nah, goals utama bisnis kita itu adalah profit. Untuk dapetin profit berarti cost itu harus serendah-rendahnya, seoptimal mungkin, seefisien mungkin. Nah, salah satu cara mengurangi cost ini adalah kita mengurangi barang-barang yang terbuang. Otomatis kalau
barang yang terbuang itu kita kurangin, otomatis profit kita akan turun, profit kita akan naik karena cost-nya turun. Nah, makanya penting bagi kita untuk kurangin food waste untuk meningkatkan yang namanya profit. Karena teman-teman sebenarnya food waste ini kadang nggak kelihatan ya cost-nya. Contohnya, nggak kelihatannya contohnya nih, kita beli bahan baku sayur. Nah, kita beli bahan baku sayur, pas kita terima barangnya, ternyata sayurnya nggak seger nih. Kita udah beli 10 kilo sayur yang biasanya untuk seminggu, ternyata barangnya yang diterima nggak seger. Otomatis dia cuma bisa tahan 3 hari. Jadi kita bisa kehilangan barang, kita bisa ngebuang barang 10 kilo itu karena kesalahan sepele, kesalahan food waste yang dari menerima barang. Nah, makanya kita perlu kurangin yang namanya food waste ini supaya profit kita itu tetap bagus, tetap untung. Caranya gimana untuk ngurangin food waste? Yang pertama, teman-teman perlu forecast atau teman-teman perlu membuat perkiraan pembelian yang tepat. Perkiraan beli bahan baku ke supplier itu harus tepat tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak kelebihan order. Yang harusnya misalkan sayur butuh 5 kilo, teman-teman order 10 kilo, otomatis potensi barang rusaknya 5 kilo itu lumayan kan, dari satu SKU aja. Kalau kita punya 50 SKU atau 50 bahan baku, udah berapa nih biaya atau kos yang terbuang gara-gara kita salah melakukan yang namanya perkiraan pembelian bahan baku. Nah, cara yang kedua untuk kita bisa mengurangi yang namanya food waste itu adalah kita proses penerimaan bahan baku. Yang tadi ya, yang sudah saya jelasin, kalau ada barang datang ke outlet, kita harus cek selain quantity sesuai orderan atau enggak nih kuantitinya, kualitasnya juga perlu kita cek. Nah, kualitasnya itu misalkan nih kalau barang kering berarti misalkan barang kering itu bubuk, Indomie, ataupun serbuk-serbukan. Nah, itu kita cek dusnya masih rapi atau enggak, bubuk ada yang bolong atau enggak. Nah, itu perlu kita cek secara detail karena kalau misalkan barang keringnya yang datang ternyata sudah sobek kemasannya, otomatis kan nanti hama akan masuk tuh dan nanti pasti akan membuat bahan baku kita tuh terkontaminasi dan ending-endingnya adalah rusak dan terbuang. Nah, begitu juga untuk barang segar. Barang segar seperti buah, sayur, itu juga kita harus cek standar penerimaannya. Harus kita tahu nih mana yang masih segar, mana yang sudah layu. Nah, itu kita harus cek nih. Selain itu juga barang-barang frozen. Kalau barang frozen itu juga perlu kita cek apakah ketika dia datang itu suhunya sesuai dengan standar enggak, atau ternyata misalkan ayam frozen datang itu suhunya dia di suhu danger zone, di suhu di mana bakteri-bakteri ini tumbuh dengan cepat di angka 5 derajat sampai 60 derajat. Nah, itu kita harus cek nih barang frozen yang datang ke kita itu dia datangnya dalam suhu dingin, frozen, atau di danger zone tadi. Nah, karena nanti ngaruh ke ini ya kualitas barang dan expired date dari bahan baku itu. Nah, ketiga, teman-teman bisa kurangin food waste dari mengatur sistem penyimpanan nih. Nah, misalkan nih, contohnya tuh paling banyak kalau misalkan kita punya tim atau karyawan itu adalah mereka sedikit lalai, bukan sedikit ya, tapi itu merugikan sih. Lalainya tuh ada misalkan barang datang frozen nih, barang datang frozen, cuman diletakin aja di meja. Harusnya kan barang datang frozen setelah dicek langsung masuk ke freezer supaya tadi bakteri itu nggak tumbuh lagi gitu. Nah, biasanya kalau kita nggak punya SOP cara penyimpanan bahan baku
di suhu ruang 3-5 jam, otomatis nanti defrost juga terjadi, terus bahan baku berkembang, bakteri berkembang juga menjadi bahaya, menjadi barang itu cepat rusak. Nah, pastiin bahwa sistem penyimpanan kita juga baik dan benar serta disiplin. Nah, tips yang keempat untuk kita kurangin food waste itu adalah kita kontrol dari shelf life dan FIFO-nya. Nah, ini bisa kita lakukan daily ataupun mingguan. Kita kontrol kira-kira barang yang kita pakai itu kita pastiin itu adalah barang yang expired-nya paling cepat dibandingin barang yang lainnya. Misalkan kalau kita ada 5 misalkan susu kental manis deh. Kita ada di 5 susu kental manis di gudang nih. Ada yang 1 expired-nya bulan ini, ada yang 4 expired-nya bulan depan. Nah, pastiin kalau kita gunain yang 1 yang expired bulan ini. Jangan sampai kita ngacak penggunaannya. Otomatis kalau ngacak, kita lupa yang harusnya expired bulan ini dipakai, ternyata nggak kepake, bulan depan ini udah dibuang nih. Ini jadi food waste nih. Nah, jangan sampai kita lost control di situ. Nah, selanjutnya untuk mengurangi yang namanya food waste, tentu kita perlu melakukan yang namanya stock of name. Nah, stock of name itu apa? Stock of name itu adalah kita hitung real bahan baku yang ada di gudang kita. Nah, kita bandingin nih bahan baku yang terpakai realnya itu dibandingkan dengan penjualan kita. Nah, apakah ada gap nih penggunaan bahan baku real dengan bahan baku sesuai SOP? Nah, kalau ada gap lebih besar yang real penggunaannya, misalkan penggunaan bahan baku green tea. Penggunaan bahan baku green tea itu harus di stock of name pemakaiannya itu 1000 gram. Ternyata kalau kita hitung secara penjualan yang terjual dikaliin dengan SOP pembuatan 1 green tea, ternyata green tea itu harusnya cuma habis setengah kilo. Berarti ada keborosan nih di kondisi realnya. Apakah barangnya rusak atau apakah karyawan kita nggak sesuai SOP? Nah, teman-teman kalau melakukan stock of name, nanti teman-teman akan mendapatkan analisa kira-kira hal apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi yang namanya food cost ini. Nah, selanjutnya, tadi kan kita ngomongin tentang bahan baku, kita ngomongin tentang cari vendor, kita ngomongin tentang resep. Nah, tapi sebenarnya ketika kita memiliki yang namanya strategi menghadapi kenaikan bahan baku, kita jangan hanya berfokus kepada bahan bakunya aja. Siapa tahu nih, ternyata ada biaya operasional yang juga bisa kita kurangin. Nah, kalau biaya operasionalnya juga bisa kita optimalin, otomatis nanti keuntungan atau margin kita juga akan lebih tinggi lagi kan. Nah, di biaya operasional sendiri, hal-hal yang bisa kita kurangin atau bisa kita efisiensiin sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah biaya karyawan, biaya rumah tangga, sewa, dan biaya lingkungan. Nah, caranya gimana sih supaya kita bisa mengurangi yang namanya biaya operasional khususnya di biaya karyawan? Nah, untuk ngurangin biaya karyawan sebenarnya teman-teman banyak cara ya. Salah satunya itu teman-teman bisa melakukan digitalisasi atau teman-teman bisa menggunakan teknologi. Nah, misalkan teman-teman punya restoran. Nah, restoran teman-teman membutuhkan waiters. Nah, teman-teman bisa mengefisiensikan labor atau cost untuk membayar waiters dengan QR. Misalkan teman-teman menggunakan Desti Apps. Nah, konsumen teman-teman tinggal scan QR, terus dia di sana langsung bisa pesen menu-menu dari teman-teman. Terus kalau dia sudah pesen di HP, nanti langsung masuk ke kitchen.
Nah, di kitchen nanti makanan akan diproses sama karyawan, terus baru disampaikan ke konsumen kita. Nah, kalau kita otomatisasi dengan sistem, tentu tadi kita bisa menghemat biaya karyawan, terutama kuantiti dari karyawannya. Nah, tips yang kedua, teman-teman juga bisa efisiensiin biaya karyawan dari teman-teman mengatur layout. Nah, layout tuh ngaruhnya seperti apa? Misalkan nih, kitchen, dapur untuk makanan, pisah dengan dapur untuk minuman. Otomatis teman-teman nanti akan butuh 2 karyawan. Karyawan yang kelola makanan dan karyawan kelola minuman. Tapi kalau kitchen atau dapur makanan digabung dengan bar atau minuman, teman-teman nanti bisa menggunakan 1 karyawan, karena karyawan ini bisa bikin minuman sekaligus bisa bikin makanan. Jadi kalau kita bisa atur layout seefisien mungkin, juga akan ngaruh ke biaya karyawan. Nah, selanjutnya yang kedua, teman-teman bisa mengurangi biaya operasional dari biaya rumah tangga. Biaya rumah tangga itu dari listrik, air, sama petty cash atau uang harian. Nah, itu perlu kita atur nih. Listriknya biasanya berapa per bulan, terus airnya biasa per bulan. Kita perlu punya catatannya supaya kalau ada tiba-tiba kenaikan listrik atau air, kita bisa aware. Kita bisa tahu kenapa reasonnya, jangan sampai ketika ada kenaikan tagihan, kitanya nggak tahu dan kita nggak aware di situ. Tentu ini akan nanti gerus yang namanya profit kita. Nah, selanjutnya biaya sewa. Biaya sewa ini teman-teman bisa melakukan yang namanya negosiasi sewa, terus kemudian ini biaya lingkungan. Biaya lingkungan itu teman-teman bisa melakukan biaya lingkungan itu maksudnya seperti biaya sampah, biaya ke RT RW atau apapun. Nah, teman-teman bisa melakukan negosiasi dengan lingkungan sekitar untuk penurunan biaya-biayanya. Nah, yang ketujuh, cara yang bisa kita lakukan untuk strategi dalam menghadapi kenaikan harga bahan baku itu adalah menambah konsumen baru. Loh, apa hubungannya saat menambah konsumen baru dengan kenaikan strategi kenaikan bahan baku? Hubungannya balik lagi ya teman-teman, tujuan bisnis. Tujuan bisnis kita adalah profit. Profit tadi, untuk dapetin profit yang bagus, kita harus punya sales yang bagus, dan kita harus punya cost yang efisien. Nah, tadi kita udah bahas soal cost-cost-nya nih. Nah, saat ini kita bahas soal sales-nya. Teman-teman bisa secara biaya bahan baku memang naik. Jadi teman-teman nggak usah panik nih, bahan baku semuanya naik kok. Nggak hanya teman-teman yang menghadapin bahan baku naik, semua pembisnis kuliner juga menghadapin tuh bahan baku naik. Tapi pastiin juga tadi biaya operasional kita sudah efisien. Biaya operasional kita nggak ada kenaikan. Maka kita bisa optimalisasi salesnya dengan nambah konsumen baru. Nambah konsumen baru itu caranya seperti apa? Misal kita punya bisnis burger, kayak tadi kita punya bisnis burger, jualannya beef burger. Kita tambah konsumen baru nih. Oke, kita tambah konsumen baru yang nggak suka pedas. Konsumen baru ini yang nggak suka pedas dan mereka itu banyak di sekitaran kita. Mereka itu sering lalu lalang lewat karena ada sekolahan SD, SMP, ataupun TK di sekitar toko kita gitu kan. Nah, kita bisa nih garap market yang baru. Kita mulai masuk ke segmen anak yang nggak suka burger yang pedas, segmen anak yang lebih suka burger yang misalkan crispy. Nah, kita bisa nambah segmen atau konsumen baru di bisnis kuliner kita. Jadi misalkan yang awalnya sales kita itu 2.800.000 dan profit kita hanya 890 ribuan, ketika kita nambah segmen baru, otomatis ada transaksi baru nih. Ada
konsumen baru, kita nambah misalkan 50 konsumen baru, otomatis margin kita juga akan nambah, yang mulanya Rp890 jadi bisa 1,4 juta. Nah, lumayan kan dengan kita nambah konsumen baru, profit kita nambah, tapi catatannya yang tadi, pastiin biaya operasionalnya juga nggak naik. Nah, itu teman-teman untuk 7 hal strategi dalam menghadapi kenaikan harga bahan baku. Nah, dari saya cukup sekian, mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya. Silahkan Mas Satya. Wah, Mbak Dian, mantap nih. Makasih. Daging banget nih materinya. Gimana sih caranya menghadapi kenaikan harga bahan baku? Dan semoga nggak galau lagi, teman-teman. Gimana sih cara menghadapi kenaikan harga bahan baku? Oke, sekarang kita nih lanjut ke sesi kuis buat teman-teman bangkit. Nah, oke, teman-teman, pertanyaan bisa lihat di layar. Nanti jawabannya di-post di link form yang ada di kolom chat Zoom. Oke, nah ini teman-teman, kalau tadi yang udah nyimak banget nih materi yang daging banget dari Mbak Dian, ini pasti bisa jawab. Yang pertama, sebutin nih 3 dari 7 strategi gimana cara menghadapi kenaikan harga bahan baku. Terus sebutin 4 biaya operasional. Ini kalau tadi nyimak pasti bisa jawab. Oke teman-teman, jawabannya diposting di link form, di kolom chat Zoom. Nah, kita akan umumin di akhir acara siapa aja 10 peserta yang paling cepat dan jawabannya benar. Nah, di kolom chat Zoom kita udah tulis juga pertanyaan kuisnya, dicek lagi jawabannya, langsung kirim jawaban. Jadi jangan lupa. Jadi udah tahu jawaban, langsung kirim. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi studi kasus. Nah, di sini udah hadir nih 2 pebisnis kuliner yang terpilih untuk bisa tanya jawab langsung dengan Mbak Dian Malinda. Oke, sekarang sudah hadir dari Seafood Receh dengan Mas Rian Azhar. Terus ada lagi ayam bakar Jeng Susan juga udah hadir nih dengan Mas Bambang. Oke, silahkan Mas Rian, Mas Bambang, untuk kameranya boleh dibuka. Oke, ini teman-teman untuk kolom chat Zoom kita akan buka, jadi teman-teman bisa saling kenalan. Sambil nyimak siapa tahu teman-teman bisa kolaborasi nih. Oke, kolom chat Zoom-nya kita buka. Oke, saya izin share screen untuk studi kasusnya. Oke, yang pertama kita akan bedah dulu nih. Oke, saya izin saya full screen dulu. Oke. Nah, kita akan bedah. Jadi seperti biasa di sesi studi kasus nanti kan ada pertanyaan yang ditanya langsung oleh ayam bakar Jeng Susan. Mbak Dian bisa menjawab. Nah, sebelum bertanya mungkin kita lihat dulu nih produknya. Sosial medianya seperti ini di Instagram. Ini di Bekasi Timur, di Bekasi Cikarang Timur. Oke, kita lihat seperti apa produknya di GoFood. Macam-macam ya, ada jus, ada es teh manis, peyek juga jual. Oh, ini ada paket-paket ayam bakar, ayam penyet, dan sebagainya. Nah, ini ada paket macam-macam, wah menarik nih. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan nih Mbak Dian dari ayam bakar Jeng Susan. Nah, gimana sih monitoring dan kontrol untuk naik turun bahan baku supaya kita bisa budgetingnya itu lebih terukur? Nah, silakan Mbak Dian. Halo, Mas Bambang. Oke. Halo, Mas Bambang. Halo, Mas Bambang, suara saya cukup jelas? Sebenarnya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mas Bambang. Oke, Kalau nggak apa-apa. saat ini, itu sebenarnya apa saja sih yang udah dilakuin gitu, Mas, untuk monitoring dan kontrol? Mungkin nanti saya bisa tambahinnya di situ. Tapi kayaknya ada sedikit gangguan sinyal ya, Mas Satya ya? Ya, oke, nggak apa-apa. Silakan mungkin sambil ngejawab, nanti siapa tahu Mas Bambangnya udah bisa back to online lagi nih. Silakan mungkin Mbak Dian untuk feedback-nya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin monitoring dan kontrol naik turunnya bahan baku, itu gimana caranya? Tadi mungkin saya udah jelasin ya, kita ngelakuin cek dari food cost secara bulanannya dulu. Food cost-nya memang
dari pembelian bahan baku, bulanan itu kita harus cek nih, kita harus simulasiin ke food cost, apakah ada kenaikan atau enggak, ada gap atau enggak. Itu dari sisi teknisnya, detailnya. Tapi secara general sebenarnya hal pertama yang perlu kita lakuin itu adalah kita bikin budgeting profit and loss. Kita bikin budgeting laporan keuangan untung rugi. Nah, simpelnya kalau kita ngomongin bikin budget laporan keuangan untung rugi, simpelnya adalah teman-teman bikin budget berapa sih sales yang dipengin bulan depan, sales yang targetnya berapa. Nah, terus teman-teman kurangin sales target ini dengan target dari COGS atau target dari bahan baku teman-teman. Nah, dari sales dikurangin target bahan baku ini, nanti teman-teman akan dapetin selisih atau keuntungan kasar. Nah, dari keuntungan kasar ini, nanti dari keuntungan kasar ini teman-teman kurangin lagi dengan biaya operasional, akan menghasilkan yang namanya profit atau keuntungan. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman bikin budget tadi, budget laporan keuangan. Setelah teman-teman bikin budgetnya, setiap minggu teman-teman update nih, kira-kira dari budget yang sudah dibikin pencapaiannya sudah seberapa jauh. Nah, setiap minggu dievaluasi pencapaian dari sales-nya, pencapaian dari yang namanya biaya bahan bakunya itu di angka berapa. Nah, setiap minggu dievaluasi, nanti di akhir bulan teman-teman akan menemukan nih gap-nya antara planning dan gap-nya antara realita itu seberapa besar. Nah, kalau gap-nya sudah tahu, nanti teman-teman bisa analisa nih, dari gap ini kira-kira poin mana sih yang selisihnya besar, atau misalkan gap-nya di awal biayanya targetnya 40%, tapi ternyata aktual realnya biaya bahan bakunya 45%. Berarti kan ada gap 5% nih. Nah, teman-teman bisa analisa gap 5% dari budget ditambah dengan dikurangi dengan realita ini kan 5% nih. Nah, teman-teman bisa cek 5% ini datangnya dari mana? Datangnya apakah dari barang rusak? Datangnya apakah dari karyawan yang nggak sesuai prosedur pembuatan produk? Atau datangnya dari kenaikan harga bahan baku? Nah, kalau kita sudah tahu gap-nya dari mana, nanti teman-teman bisa analisa lebih jauh. Kalau misalkan ternyata gap-nya dari kenaikan bahan baku, berarti tadi bisa teman-teman optimalin dengan 7 cara yang saya share tadi. Nah, kira-kira seperti itu sih, Mas Bambang. Oke, makasih Mbak Dian. Nanti mungkin Mas Bambang ketika udah join bisa tanya lagi ya Mbak Dian, boleh ya? Boleh. Oke, sekarang kita masuk ke gilirannya seafood receh nih. Seafood receh ini tampilan di Instagramnya ya. Oke, ini banyak juga cabangnya ya. Sun 100 outlet, amin, luar biasa. Oke, ini produk-produknya di GoFood. Seafood receh tapi jualan goreng menarik. Ada kerang juga, sampai cumi, paket-paketan, wow, kepiting. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Nah, ini pertanyaan dari Seafood receh dari Mas Rian. Oke, Mas Rian bisa sambil open cam juga nih, nanti bisa sambil nanya juga. Oke, pertanyaannya gimana mensiasati harga bahan baku yang naik turun? Contoh cabai nih, nah cabai ini kan benar-benar dinamis harganya ya. Nah, terus gimana cara memilih supplier yang baik dan benar? Karena usaha ini masih skala mikro, nah ini bisa nggak ya memilih supplier baik dan benar gitu. Jadi mungkin ini lebih terkait pembelian dalam jumlah kuantiti minimal ya Mbak ya. Nah ini apakah bikin sistem kontrak MOU dengan supplier atau ada nggak cara yang lebih baik lagi agar bisa dapat harga yang stabil atau lebih oke? Silakan. Oke, Mas Satya, mungkin tadi udah aku singgung ya di slide. Gimana sih siatin harga bahan baku yang naik turun? Nah, teman-teman tadi teman-teman review nih secara rutin, mau mingguan boleh, mau bulanan boleh, dari setiap pembelian bahan baku teman-teman tadi, apakah ada kenaikan harga atau enggak. Nah, itu yang perlu kita lakukan untuk kontrol supaya
bisnis kita tetap untung atau tetap profit. Mungkin aku langsung masuk aja ke pertanyaan yang kedua, gimana caranya pilih supplier yang baik dan benar. Nah, mungkin aku akan bagi beberapa tips nih, Mas. Jadi untuk milih supplier yang baik dan benar sebenarnya kita yang pertama adalah kita perlu melakukan yang namanya research. Kita research cari sebanyak-banyaknya supplier, terus kita bandingin harga dari setiap supplier tersebut. Itu yang pertama. Jadi jangan terpaku ketika kita udah dapet nih satu supplier packaging dan nggak mau cari lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita lakuin aja nih semua research. Kita cari harga dari semua supplier tersebut. Nah, setelah itu, yang kedua kita bisa cek nih kredibilitas dari supplier itu. Nah, cek kredibilitasnya ini tujuannya apa? Tujuannya adalah salah satunya supaya tepat pengiriman barang ke outlet kita. Bayangin kalau mereka telat 3 hari, telat seminggu kirim barang, kita bisa kehabisan barang dan kita nggak bisa jualan. Nah, selain itu, kita perlu cek kredibilitasnya supaya kita tahu nih kualitas dari supplier itu, barangnya itu, kualitasnya konsisten atau enggak. Nah, cara cek kredibilitas supplier, teman-teman bisa cek dari misalkan referensi sesama pembisnis kuliner, referensi dari teman-teman yang sama-sama bisnis kuliner, itu bisa dapat dari situ. Pengalaman mereka beli produk dari supplier A itu seperti apa, B seperti apa, C seperti apa. Nah, kedua, teman-teman bisa juga langsung kunjungin atau langsung lihat fasilitas produksi atau gudang dari supplier kita. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita yakin nih kalau produknya diproses dengan benar. Nah, yang ketiga, cara cek kredibilitasnya, teman-teman juga bisa nih minta sampel ke supplier kita. Minta sampel kira-kira produknya itu nanti ketika sudah dapat, teman-teman tes gimana rasanya, gimana kualitasnya. Nah, ketika minta sampel ini mungkin nggak sekali ya, sekali sampel enggak, tapi teman-teman bisa ulangin 2 kali sampai 3 kali minta sampel. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa cek kualitasnya itu konsisten atau enggak. Jangan sampai waktu datang pertama bagus nih sampelnya, cocok rasanya, cocok ukurannya, misalkan kalau packaging. Tapi ternyata sampel kedua rasanya misalkan lebih hambar, rasanya keasinan dari supplier. Atau misalkan kalau packaging banyak paper bowl yang misalkan meleot-meleot, rusak. Nah, seperti itu yang perlu kita pastiin supaya kita yakin supplier yang kita pilih itu adalah supplier yang punya kualitas yang konsisten. Nah, terus selain kita cek kredibilitas dari supplier, tentu kita setelah itu kita bandingin nih antara supplier A, B, dan C, harga dan kualitasnya seperti apa. Nah, itulah cara kita untuk memilih supplier. Nah, terus kalau pertanyaan selanjutnya, apakah kita perlu nih bikin kontrak atau MOU dengan supplier? Atau ada nggak cara yang lebih baik lagi agar kita bisa dapat harga yang stabil? Sebenarnya kalau kita MOU dengan supplier itu paling enak sih. Kenapa paling enak? Karena kita dapat hitam di atas putihnya. Kita dapat yang namanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Jadi kalau misalkan ada supplier yang ternyata kirim kualitasnya buruk, kita bisa ngomongnya enak nih karena sudah tercantum di dalam kontrak atau MOU. Nah, tapi kan biasanya kalau kita bikin yang namanya kontrak atau MOU itu membutuhkan quantity, membutuhkan volume pesanan itu lebih besar ya. Nah, teman-teman bisa ngelakuin negosiasinya ke supplier supaya supplier mau MOU dengan kita. Salah satunya caranya negosiasinya itu dengan kita memberikan rencana pembelian ke supplier. Ini loh Mas, saat ini sih saya masih 1 cabang, saya butuh telurnya misalkan sehari baru 10 kilo.
tapi Mas bulan depan saya mau nambah cabang lagi, jadi sehari saya bisa 20 kilo. 5 bulan lagi saya akan nambah sekian cabang, jadi sekian puluh kilo. Nah, ketika kita komunikasi dengan baik dengan supplier kita, otomatis dia akan tahu kan sebenarnya rencana bisnis kita. Nah, itu akan membuat supplier kita yakin untuk memberikan yang namanya harga yang best price dan mereka mau MOU sama kita gitu. Tapi kalau tadi kita belum bisa MOU karena kita masih mulai dari nol, kita belum tahu bulan depan seperti apa, kita bisa cari alternatif banyak vendor. Kita bisa bandingin harga dari vendor 1 sampai vendor kesekian. Seperti itu Mas Satya. Oke, makasih Mbak Dian. Semoga menjawab nih pertanyaan-pertanyaannya bagus nih. Nah, ada pertanyaan tambahan nggak nih dari Siput Receh? Mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan dulu, atau ada pertanyaan yang pengen ditanyain lagi, silakan. Semoga menjawab ya Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Oh, udah menjawab? Banget. Oke, berarti udah menjawab nih Mbak ya? Ya. Oke, kalau gitu coba kita panggil lagi nih Mas Bambang tadi kan yang sempat belum join, Mas Bambang. Oke, ini seperti Mas Bambangnya lagi ada kendala online nih. Oke, ya udah kalau gitu kita masuk ke sesi berikutnya nih, Mbak Dian. Nah, dari Mbak Dian ada yang mau ditambahin lagi nggak atau mau disampaikan nih? Jadi kalau ada info atau materi tambahan dari Mbak Dian disampaikan? Belum sih Mas, mungkin Belum, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Berarti kita sekarang, saya izin off screen dulu. Nah, kita sekarang ke sesi tanya jawab ya, ke diskusi. Bentar, saya off screen dulu. Oke, ya makasih Mbak Dian. Ini semoga untuk dari Siput Receh dan Ayam dan Susan bisa menjawab pertanyaannya dan ikutan terus ya selama rangkaian program ini terus 2 bulan ke depan. Gitu. Oke, boleh off cam nih Mbak dari Siput Receh. Oke, teman-teman kita lanjut ke sesi tanya jawab dari form pertanyaan yang masuk. Nah, ini ada pertanyaan nih untuk Mbak Dian. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih Mbak dari Nursa, brandnya roti Mr. Jones. Nah, ini pertanyaannya ini kalau bahan baku naik, nah sebaiknya naikin harga atau ngurangin volume makanan ya. Nah, ini strateginya gitu. Naikin harga atau ngurangin volume makanan. Oke Mas Satya. Nah, naikin harga atau ngurangin volume makanan ya. Nah, teman-teman, tips saya yang pertama tadi ya di slide saya remind lagi sebenarnya kalau teman-teman ngehadapin yang namanya kenaikan harga, langkah awal teman-teman bedah dulu nih food cost-nya. Kira-kira dari bahan baku tersebut mana yang bisa dioptimalkan, mana yang bisa misalkan, oh oke, ternyata kalau saya turunin beef-nya, misalkan ya beef burger, misalkan saya turunin dari 80 gram menjadi 70 gram, itu ternyata setelah saya tes ke konsumen, mereka nggak ngeh kalau ukurannya lebih kecil. Nah, teman-teman bisa ngelakuin strategi tersebut. Tapi ingat, ketika teman-teman bedah resep, terus teman-teman ngelakuin perubahan resep, pastiin bahwa konsumen teman-teman itu nggak ngerasa kualitasnya berkurang dan nggak ngerasa sekarang jadi lebih mahal. Jadi teman-teman harus lakuin blind test ke banyak konsumen yang yang datang ke store teman-teman itu. Nah, kalau blind test ternyata merasa bahwa oh oke, ternyata rasanya sama aja, bahkan ternyata dengan resep baru ini rasanya lebih enak, berarti teman-teman tinggal launchingin nih, ternyata solusi dari kenaikan bahan baku adalah dengan menurunkan gramasi dan mengubah resep misal. Nah,
Itu bisa teman-teman lakuin. Tapi ternyata ketika teman-teman melakukan blend test, ternyata hasilnya itu adalah konsumen tahu, ini yang resep baru mah kelihatan kuantitinya lebih kecil, kelihatan rasanya jauh lebih beda. Nah, jangan dieksekusi, berarti poin satunya tadi, mengubah resep jangan dieksekusi. Teman-teman bisa masuk ke tips yang kedua, misalkan teman-teman ubah nih, yang namanya, teman-teman launchingin menu baru. Nah, otomatis nanti konsumen akan dapat pilihan yang banyak. Nah, itu akan menggiring konsumen untuk membeli di produk yang baru yang profitnya lebih besar. Nah, itu tipsnya sebelum kita naikin harga ya, Mbak ya. Jadi, saran saya, jangan sampai kita gegabah untuk langsung naikin harga, karena belum tentu ketika kita naik harga, itu konsumen kita terima, karena ada beberapa konsumen itu yang sensitif terhadap harga. Jadi kita harus pahamin dulu kondisi kantong konsumen kita itu seperti apa. Nah, salah satunya dengan kita bedah dulu nih resepnya dan kita lakuin yang namanya blend test. Gitu, Mas Satya. Oke, makasih Mbak. Semoga menjawab nih ya untuk roti Mr. Jones pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Anna Presidio. Brandnya ini Air Tahu Super. Nah, ini ceritanya agak panjang nih, mungkin cerita sedikit. Jadi awalnya usaha ini usaha keluarga nih, Mbak Dian. Dia usaha keluarga, terutama dalam harga produk ini harganya ini murah banget, dan yang nentuin harganya ini keluarganya dulu, gitu ya. Nah, tapi karena saking murahnya ini nggak sesuai dengan kualitas yang diberikan. Artinya harganya itu terlalu murah untuk kualitas yang enak gitu ya, untuk menurut market. Nah, mungkin karena ada kenapa harga ini murah, mungkin keluarganya waktu itu ada beberapa item kos-kos biaya yang belum dimasukin gitu. Nah, ini contohnya mungkin seperti gaji karyawan, ya seperti macam-macam lah kita bicara HPP ya. Nah, di saat itu kan dia hanya keluarganya jalanin, mungkin belum punya knowledge untuk masukin kos-kos biaya itu tadi. Termasuk biaya marketing juga nggak dimasukin. Nah, ketika si anak Presidio ini masuk megang bisnis keluarganya, terus dijabarin tuh HPP-nya. Nah, ternyata, wah ini boncos nih gitu. Jadi harus naik harga. Karena nggak mungkin kan jual rugi, jadi harus naik harga. Nah, naik itu sebelum pandemi, Mbak Dian. Nah, setelah pandemi terjadi inflasi, itu bahan baku naik semua. Dia naikin lagi, jadi 2 kali naik harga nih sebetulnya. Nah, pertanyaannya, ini karena udah telanjur naikin harga, karena faktor inflasi, dan harus menjaga kualitas bahan bakunya enak ini, nah ini gimana caranya supaya pelanggan itu tetap loyal? Karena pelanggan yang dulu waktu masih dipegang keluarganya kan taunya, misalkan harganya murah, atau pas dipegang sama si Kak Ana ini harganya udah beda gitu, tapi sesuai dengan kualitasnya. Ini gimana caranya menjaga? Yang pertama, pelanggan loyal, pelanggan lama, terus konsumen baru ini juga berdatangan, sehingga bisa jadi brand market di produk susu kembali. Ini produktif. Makasih, Mbak. Oke, makasih Mas Satya. Oke, pertanyaan saya balik lagi sih sebenarnya yang dimaksud pelanggan loyal ini adalah pelanggan yang sudah naik harga atau pelanggan yang dulu zaman orang tua nih. Nah, itu pertanyaannya. Terus kalau nih yang kedua adalah saat konsumen atau pelanggan yang sudah naik harga ini dia repeat order atau enggak? Itu pertanyaan balik ya, dia repeat order atau enggak. Kalau misalkan pelanggan yang sudah dinaikin harga 2 kali ini nggak balik lagi, berarti ada yang harus Mbak research ulang. Research ulangnya adalah apakah produk Mbak itu saat ini fit ke market atau enggak, cocok dengan kantong konsumennya atau enggak, cocok dengan tipe konsumennya atau enggak. Nah, itu yang perlu di research ulang. Nah, caranya gimana supaya kita bisa dapat research sebenarnya itu untuk ngedapetin research apakah produk kita cocok atau enggak ke konsumen kita, sebenarnya gampangnya adalah kita kasih sampel, kita minta mereka untuk isi beberapa kuesioner pertanyaan kita. Kira-kira mereka cocok enggak dengan rasanya, kira-kira mereka cocok enggak dengan harga yang sudah kita setting, terus kasih alasan apakah mereka mau balik lagi ke store kita atau enggak. Nah, kita bisa melakukan research tersebut untuk kita tahu nih feedback dari konsumen kita.
Nah, setelah kita tahu feedback dari konsumen kita, tentu nanti ke depannya kita bisa banyak bikin strategi ya. Strategi salah satunya strategi setting pricing, strategi setting produk, kita sesuaikan dengan keinginan konsumen, kita sesuaikan dengan kantong konsumen. Nah, itu untuk yang menjawab pertanyaan yang pertama. Terus untuk dapetin pelanggan baru nih, kalau untuk dapetin pelanggan baru, sebenarnya istilah katanya kayak kita nge-branding lagi ya, Mbak Ana. Nah, kayak kita nge-branding lagi brand kita, gimana sih caranya kita bisa dapetin pelanggan baru. Nah, tentu banyak faktor. Nah, mungkin di kelas-kelas OGM sebelumnya kita pernah bahas mengenai wow faktor atau wow produk. Nah, teman-teman, Mbak Ana bisa repeat lagi caranya gimana kita membuat wow produk dan wow efek ini. Tujuannya apa sih ketika kita strategiin wow ini? Tujuannya adalah supaya bisa membuat awareness atau konsumen kita tahu tentang brand kita. Ketika mereka mulai tahu, mereka akan penasaran, apa sih produknya? Nah, setelah penasaran, mereka akan ingin beli. Nah, hal itulah yang nanti bisa kita terapkan untuk kita mendatangkan konsumen-konsumen baru. Nah, jadi sebenarnya untuk dapetin konsumen baru itu bisa salah satunya bisa dilakukan seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk datengin konsumen lama atau loyal, kita bisa tadi ngelakuin research, apa sih sebenarnya yang diingin konsumen kita. Terus setelah itu, selain melakukan research, terus kita bisa langsung nih simpen database mereka. Jadi ketika ada konsumen yang datang, kita tanyain nomor handphonenya berapa, terus kita bisa follow up nih dari nomor handphone ini, kita bisa mulai komunikasi, misalkan, halo Kak, gimana puas nggak dengan produk kita? Kak, kita lagi ada promo loh bulan ini, diskon sekian persen untuk pembelian kedua. Nah, ketika kita punya database konsumen, otomatis nanti kita bisa memaintain konsumen loyal kita untuk dia balik lagi. Nah, selain memaintain balik lagi, kalau kita punya database, kita juga nanti bisa membuat konsumen kita itu punya engagement sama brand kita. Dia ngerasa bahwa dia diperhatikan. Nah, ketika dia ngerasa dia diperhatikan, dia akan mencurahkan nih isi hatinya nih. Misalkan dia curhat, Mbak, minggu lalu kok aku pesen rasanya agak beda ya. Mbak, harganya kok sekarang agak mahal ya. Nah, ketika kita punya engagement dengan konsumen, kita bisa dapetin feedback itu secara gratis. Nah, teman-teman bisa bangun loyalitas dari membuat engagement ke konsumen teman-teman. Nah, kalau di online delivery, strategi untuk melakukan engagement itu sebenarnya salah satu yang pernah dilakukan di brand salad di Jogja, dia itu memberikan kayak sticky kertas kecil, di mana kertas kecil itu setiap beli dia akan dapat cap. Nah, nanti dia akan konsumen loyal itu akan kumpulin jadi 3 cap sampai 5 cap untuk dapetin produk baru. Mereka dapat gimmick seperti itu. Nah, gimmick ini akan membuat si konsumen memberikan feedback ke brand tersebut, terus kemudian memposting di sosial media sehingga teman-temannya juga tahu kalau ada salad yang enak di sekitaran mereka. Nah, terus kemudian mereka juga nanti ngerasa bahwa diperhatikan. Jadi ketika kita membuat aktivitas loyalty program, sebenarnya itu adalah biaya yang lebih rendah dibandingin kita menggait konsumen baru untuk beli ke brand kita. Jadi utamakan bahwa setiap konsumen yang datang itu persepsikan bahwa oke, saya harus layanin dengan service dan kualitas yang bagus supaya mereka balik lagi atau merekomendasiin brand kita ke teman-temannya. Itu sih Mas tips untuk kita bikin konsumen kita loyal ya. Nah, mungkin juga aku mau kasih masukan juga soal naikin harga bahan baku yang 2 kali. Nah, kok naikin harga baku sih? Naikin harga jual 2 kali. Nah, mungkin Mbak Anna kalau mau naikin harga jual
produk sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi setelah Mbak Ana melewatin yang tadi saya jelasin di slide PPT. Nah, tambahannya mungkin kalau udah mentok nih, ternyata slide yang 7 cara tadi udah diimplementasiin dan food cost-nya masih tinggi dan terpaksa harus naikin harga jual, Mbak Ana boleh naikin harga jual sebenarnya, tapi dengan cara mungkin Mbak Ana ngelakuin kenaikan harga jualnya di produk-produk tertentu. Jangan semua menu langsung blek naik Rp3.000 semua. Nanti konsumen kita akan kaget dan dia akan ngeh kalau produk kita naik. Kita mulai misalkan 3 dulu, 5 dulu yang kita naikin, sehingga konsumen kita nggak ngeh, produk ini harganya sama aja kok, nggak naik. Nah, Mbak bisa lakuin seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita kepaksa naikin harga bahan baku, kita perlu tambahin experience ke konsumen kita lebih lagi dari yang existing. Jadi mereka merasa bahwa, oh naik harga ya, wajar kok karena misalkan packaging-nya jauh lebih menarik, desainnya jauh lebih cantik, lebih wah. Nah, jadi wajar aja sih naik. Toh saya mendapatkan yang lebih. Nah, itu bisa dilakukan dengan nambah pengalaman baru ke konsumen kita. Nah, selain itu, ketika kita mau naikin harga jual, kita juga bisa kasih sedikit pengkaburan informasi. Jadi misalkan kita bulan depan launching chicken wings. Nah, padahal pas kita launching chicken wings, kita naikin harga burger existing kita. Nah, itu juga salah satu cara supaya konsumen nggak ngeh nih kalau kita naikin burger dengan kita melakukan launching produk baru. Nah, ada lagi caranya untuk kita naikin harga, misalkan nih, kita lakuin yang namanya bikin size itu misalkan kalau minuman ada reguler, ada large. Itu tuh secara nggak langsung kita naikin yang namanya harga jual. Kalau large itu harganya 20.000, kalau reguler itu harganya misalkan 18.000. Kan lumayan tuh, orang nggak ngeh kalau naik 2.000 dengan kita ngubah ukurannya. Nah, kira-kira itu sih Mas Satya dan Mbak Ana tips-tipsnya ketika kita mau naikin harga bahan baku. Oke, makasih Mbak Dian. Semoga menjawab ya Mbak Ana. Nah ini buat Mbak Ana nih ada info tadi sempat gak nyimak, nggak apa-apa Mbak. Nanti dalam waktu seminggu ke depan kita upload ulang ini tayangan ulangnya, replaynya. Jadi buat teman-teman yang tadi sempat skip bisa nonton lagi dan bisa dapat informasi jawaban dari pesan-pesan. Oke, kita lanjut nih Mbak Dian ke pertanyaan dari Kak Fahrul, brandnya Lontong Kari Ayam Prima. Nah, ini pertanyaannya gimana cara kita naikin harga jual, tapi nggak ngebuat konsumen keberatan. Nah, ini mungkin ada tips atau timingnya nggak nih, Mbak Dian? Makasih, Mbak. Oke, ini kasusnya kayak Mbak Ana tadi ya. Gimana caranya naikin harga tapi konsumen itu nggak keberatan. Tadi kita bisa kasih pengalaman baru, kita tambah experience, kita ganti misalkan kalau online delivery atau pembelian GoFood, packaging-nya kita percantik terus. Nah, itu akan membuat konsumen kita nggak ngerasa kemahalan karena mereka ngerasa worth it kok sekarang packaging-nya lebih oke gitu. Nah, yang kedua kita bisa launchingin produk baru supaya tadi ngaburin informasi kalau kita naikin harga. Terus kemudian ketiga kita juga kita bisa lakukan promo produk. Jadi kita bisa ketika kita mau naikin beef burger, kita ngelakuin promo juga di produk yang lain. Jadi itu juga tips untuk ngaburin informasi supaya konsumen itu ngerasanya, wih ada promo nih di brand A gitu. Padahal kita juga di waktu bersamaan naikin harga produk tersebut. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa naikin sebagian produknya, jangan sampai semuanya dinaikin. Teman-teman naikin bertahap sesuai dengan prioritasin di produk-produk yang memang marginnya kecil. Prioritasin di marginnya kecil, terus yang kedua prioritasin di produk yang cukup laku. Jangan yang laku banget dulu, cukup laku di trial dulu. Kalau yang cukup laku di trial ternyata berhasil, nggak ada penurunan konsumen, berarti teman-teman bisa masuk ke tahap 2, tahap menu yang paling laku.
bakunya baru dinaikin. Nah, seperti itu untuk tipsnya Mas Satya dan Mas Fahrul. Iya, oke, Ya, makasih Mbak Dian. Nah, ini ada pertanyaan ini menarik-menarik nih pertanyaannya. Nah, selanjutnya dari Kak Mori Suhendi. Wah, ini warung bude pecel lagi nih bertanya. Oke, ini apa nih Mbak Dian yang harus dilakukan jika terjadi kenaikan harga bahan baku musiman? Jadi harga bahan bakunya itu musiman seperti saat hari raya atau event-event hari besar tertentu. Nah, ini kenaikannya ini lumayan berpengaruh dengan pengeluaran yang tiba-tiba lebih banyak biaya dari biasanya gitu. nah, oke Mas. Nah, strategi untuk ngehadepin kenaikan bahan baku yang musiman, sebenarnya teman-teman bisa atur dari pembelian produknya, pembelian bahan bakunya. Teman-teman kan pasti tahu nih, kalau misalkan Hamin 3 minggu sebelum Lebaran pasti harga harga ayam naik. Nah, biasanya 28.000 naik jadi 42.000 misalkan. Nah, itu kan signifikan ya harganya. Nah, teman-teman kalau sudah tahu akan bahan baku itu akan naik, teman-teman bisa mulai susun strategi penyimpanannya. Oke, karena mau Lebaran naik, volume dari pembelian bahan bakunya dinaikin nih untuk antisipasi harga bahan baku naik dan antisipasi barang langka. Karena kalau Lebaran kadang kita kesulitan ya cari bahan baku karena beberapa toko atau beberapa vendor itu sudah tutup. Nah, teman-teman perlu atur berapa sih sebenarnya forecasting atau kebutuhan bahan baku selama Lebaran supaya teman-teman dapetin yang namanya best price. Tapi pas teman-teman forecastingin pembelian bahan bakunya, teman-teman juga perlu atur keuangan teman-teman. Cash-nya ada nggak untuk membeli barang sebanyak itu? Dan teman-teman perlu atur, oke, kalau kayak gitu mungkin teman-teman atur sekian, misalkan 70% bahan baku dibeli Hamin 4 Lebaran, 30% bahan baku dibeli Hamin 2 Minggu Lebaran. Nah, teman-teman bisa nih atur pembelian bahan baku teman-teman sesuai dengan kebutuhan dari sesuai dengan kebutuhan forecasting saat Lebaran. Nah, itu adalah strategi ketika kita hadapin kenaikan harga bahan baku. Nah, itu sih Mas Satya. Jadi 2 itu yang harus dipertimbangin. Cash flow-nya, duitnya, dan perkiraan pembeliannya. Oke, makasih Mbak Dian. Semoga menjawab ya Mas Morris tadi pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Kak Rosalina. Nah, ini brandnya sate tongseng Anigma. Nah, ini dalam perhitungan food cost yang udah tadi dipaparkan nih oleh Mbak Dian, itu belum ada cost transport. Nah, ini transport ini apakah emang mas dalam tempat food cost atau karena ada pertimbangan? Oke Mas Satya. Nah, kalau kita ngomongin food cost itu kan sebenarnya lebih ke biaya untuk memproduksi satu produk. Nah, itu misalkan kayak burger itu tadi ada rotinya, ada timunnya, ada tomatnya, ada beefnya, ada kejunya. Nah, itu yang namanya food cost. Nah, kalau kita ngomongin biaya transportasi, salah satu nanti kalau di laporan keuangan itu kita namain yang namanya HPP atau COGS. Nah, HPP atau COGS itu harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi itu ada apa aja di dalamnya? Salah satunya ada food cost itu. Food cost biaya bahan bakunya. Yang kedua itu ada yang namanya biaya distribusi atau biaya transport. Nah, tentu nanti si biaya distribusi atau transport ini nanti masuknya ke satu grup sama food cost, yaitu di yang namanya COGS atau HPP itu. Nah, apakah dia ngaruh ke profit kita? Tentu ngaruh banget biaya distribusi ini ke profit bisnis kuliner kita. Nah, jadi ketika kita beli bahan baku ke pasar, kita
kirim bahan baku dari central kitchen kita atau rumah produksi kita ke outlet kita, nah itu kita harus pertimbangin nih seberapa sering sih kita harus beli bahan baku dan seberapa sering sih kita nganterin barang dari rumah produksi ke outlet. Karena kalau terlalu sering nanti biayanya akan pasti bengkak dan itu pasti cost kita, profit kita akan berkurang, tapi teman-teman ketika mikirin berapa kali durasi untuk pengiriman bahan baku, teman-teman perlu pikirin yang namanya inventory-nya. Inventory atau penyimpanan di outletnya itu cukup atau enggak. Nah, berapa sih maksimal besaran penyimpanan di outletnya? Jangan sampai kita juga, oke, biar biaya distribusinya kecil, saya mau kirim daging dari rumah produksi ke outlet 100 kilo. Nah, tapi ternyata freezer kita cuma muatnya 50 kilo. Nanti malah pengennya hemat biaya distribusi, tapi malah barang di outlet numpuk dan nggak siap masuk ke freezer, akhirnya spoil. Nah, jadi kita ketika ngomongin biaya distribusi, kita harus pikirin inventory-nya seperti apa, cukup atau enggak. Seperti itu, Mas Satya. Oke, makasih Mbak Dian atas jawabannya. Semoga menjawab ya, Mbak Rosalina. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Kak Michelle Desimon, Serabi Sultan. Wah, namanya keren nih. Nah, ini pertanyaan ada dua nih, Mbak. Yang pertama, ini apakah biaya marketing harus dimasukkan ke harga produknya atau enggak? Biaya marketing. Dan yang kedua, ada cara enggak nih, Mbak Dian, supaya karyawannya ini benar-benar menggunakan ukuran yang benar dari pusat. Jadi sesuai SOP tadi ya, silakan Mbak. Oke, saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya Mas ya. Nah, pertanyaan kedua itu apakah ada cara agar karyawan benar-benar menggunakan ukuran yang tepat atau enggak? Sebenarnya pasti ada ya caranya. Salah satunya kita perlu bikinin dia yang namanya SOP yang detail. SOP detail itu seperti apa? Misalkan nih, masukkan ini apa sih? Serabi ya, Mbak. Misal ya, serambi berarti mungkin masukkan santan 500 ml. Berarti teman-teman harus menyiapkan SOP yang santan 500 ml dituangkan ke dalam gelas ukur. Nah, pastikan gelas ukurnya di garis 500 ml. Itu langkah pertama. Teman-teman bikin SOP sedetail mungkin supaya karyawan di lapangan itu ketika baca SOP maupun karyawan baru atau karyawan lama itu paham, oh cara bikin serabi itu seperti ini. Nah, kalau kita sudah siapin SOP-nya, kita juga perlu nih siapin yang namanya tools-nya. Untuk bikin serabi, tools-nya misalkan, oh tadi butuh gelas ukur, butuh sendok ukur. Kalaupun sendok ukur kan sekarang banyak ya terjual di pasaran. Nah, kalaupun nanti ada ukuran yang custom dan cabang teman-teman sudah mulai banyak, teman-teman boleh nih bisa nih custom sendok ukur dengan ukuran tertentu sehingga standarisasi di setiap cabang itu sama. Nah, dari sisi alat sudah disiapkan, dari sisi SOP juga sudah siapkan. Yang ketiga adalah dari sisi training. Nah, ketika kita memberikan training ke karyawan kita, pastiin juga mereka itu beneran paham apa yang sudah kita trainingkan, supaya nanti mereka nggak melakukan kesalahan. Nah, setelah kita lakukan training, yang keempat itu pasti kita ngelakuin yang namanya kontrol. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman punya cabang, mitra, ataupun teman-teman punya banyak cabang outletnya, teman-teman harus pastiin bahwa dikontrol. Dikontrolnya tuh dikunjungin, dilihatin benar nggak ya proses yang dilakukan gitu. Atau ada beberapa brand juga yang karena dia sudah punya ratusan cabang, dia ngelakuin yang namanya ghost shopper. Jadi dia bayar orang untuk pura-pura datang ke outlet kita dan dia ngelihatin prosesnya, apakah karyawannya ngejalanin prosedur SOP atau enggak. Nah, itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk kita memastikan nih karyawan kita itu melakukan atau menjalankan SOP dengan baik. Jadi sebelum kita mengevaluasi karyawan kita
balik lagi deh, kita sudah memberikan fasilitas karyawan kita berupa SOP yang jelas atau belum, equipment yang baik atau enggak, equipment yang baik atau belum, kita sudah kasih training atau belum. Nah, itu kita pastiin kita udah kasih itu supaya kita ngontrolnya juga enak. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah apakah biaya marketing harus dimasukkan ke harga produk atau tidak ya? Nah, sebenarnya ini balik lagi ke masing-masing industri. Kalau industrinya itu adalah misalkan outlet, toko, biasanya biaya marketing itu dia di luar biaya HPP. Kenapa? Karena biasanya biaya marketing itu adalah biaya kalau misalkan cabangnya udah banyak nih. Kalau cabangnya udah banyak, biaya marketing itu kadang dikeluarkan, misalkan nih, saya punya 2 cabang. Cabang A sama cabang B. Nah, biaya marketing itu biasanya satu aktivitas marketing untuk mengoptimalkan 2 cabang. Nah, sehingga biaya marketingnya di luar biaya operasional dan di luar biaya OPEX. Di luar biaya operasional dan di luar biaya food cost atau HPP. Nah, itu kalau kita kondisinya punya banyak outlet. Jadi aktif karena apa? Karena biasanya aktivitas marketingnya tetap sama satu. Makanya di luar biaya operasional dan di luar biaya HPP itu biaya marketing gitu. Jadi biasanya juga kalau misalkan kita sudah punya outlet banyak, outlet 2, 3, 5 atau puluhan cabang, biasanya nanti Anda pembagian kerjanya itu ada tim operasional, ada tim marketing. Kalau tim operasional nanti dia targetnya ya cuma sebatas biaya bahan baku sama sebatas biaya operasional. Nah, si marketing ini adalah targetnya itu adalah semua kegiatan marketing di semua cabang. Nah, itu sih yang nanti membedakan biaya marketing gitu Mas Satya untuk yang outlet ya. Oke, makasih Mbak Dian. Oke, ini buat Mas Bambang nih. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Mbak Dian info aja ke Mas Bambang yang ketiga. Baru sempat balik online nih. Nah, itu nanti kan kita ada rekamannya tadi udah dijawab lengkap di nanti kita upload ke course-nya Foodies bareng Bangkit, bareng GoFood. Nah, itu nanti bisa dilihat rekamannya, bisa dilihat di replay online group mentoring 11. Gimana sih cara strategi menghadapi kenaikan harga bahan baku. Nah, itu tadi udah dijawab bagian dan rekamannya kita akan upload. Ditunggu ya Mas Bambang. Login, informasi loginnya ada di email. Oke, Mbak Dian, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Kak Rawan. Ini brandnya Rojo Donat Blimbing. Oke, ini pertanyaannya dari Mas Hendrawan, Rojo Donat Blimbing. Bagian tadi, cara 1, 2, 3, 5, 6. Nah, kalau udah melakukan cara seperti itu, tapi masih kerasa nih kenaikan harganya, artinya masih kerasa profitnya kegerus gitu ya. Nah, ini harus dicoba cara 4 dan 7. Atau ada cara lain nih Mbak, di luar materi ini berarti ya. Nah, karena untuk poin 4 ini masih bisa dilakukan, cuman cara ke-7 agak harus dipikirkan. Nah, mungkin sambil Mbak Dian jawab, Kak Hendrawan bisa tulis nih, apa aja nih yang dipikirin. Makasih. Ya, silakan Mbak Dian. Oke, jadi kalau kita ngomongin nih cara naikin profit itu seperti apa, kan sebenarnya gini, strategi untuk menyiasatin kenaikan harga bahan baku itu tujuannya adalah kita naikin profit. Nah, kalau tujuannya adalah naikin profit. Profit itu dari mana sih? Profit itu dari sales dikurangin dengan cost. Nah, berarti gimana caranya sih kita mengoptimalkan sales, jadi gimana caranya kita dapetin sales sebanyak-banyaknya, dan gimana caranya kita kurangin cost seefisien mungkin. Nah, 2 konsep inilah yang
pastinya secara teknis atau secara strategi itu akan banyak langkah yang bisa kita lakuin ya. Misalkan nih, kalau kita ngomongin yang pertama dulu, naikin sales. Naikin sales apakah hanya dengan kita melakukan nambah konsumen baru, terus kita new product launching, terus sales kita cuman dengan 2 cara itu sales kita bisa naik dengan 2 cara itu? Enggak, pasti banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita naikin sales. Misalkan nih, teman-teman melakukan yang namanya tadi, membuat konsumen loyal. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk naikin sales. Nah, kalau sales-nya naik, terus cost-nya stabil, otomatis profit kita juga nanti akan naik. Nah, nambah konsumen loyal. Terus kemudian teman-teman bisa lakukan juga dengan teman-teman, misalkan kemarin materinya Mbak Cindy aktif di sosial media. Nah, ketika aktif dengan sosial media, awareness konsumen terhadap brand Anda jadi lebih kenal lagi, ingin tahu dan ingin membeli. Nah, itu juga bisa dilakuin. Terus yang ketiga, mungkin teman-teman ada budget nih untuk ke influencer. Nah, teman-teman kerjasama dengan influencer lokal ataupun nano dan mikro. Nah, itu juga bisa menambah yang namanya sales. Jadi pasti banyak banget cara untuk kita naikin yang namanya sales. Nah, mungkin kalau misalkan kita punya store dine-in ya, nggak hanya ghost kitchen, kita juga punya store makan di tempat, teman-teman bisa nih mulai cek di sekitaran teman-teman, kira-kira ada komunitas apa nih yang bisa digarap, yang kira-kira komunitasnya setiap minggu, setiap bulan datang ke outlet teman-teman. Nah, itu juga bisa dilakuin. Terus teman-teman juga bisa ngelakuin cara-cara misalkan, oh ternyata outlet saya sepi ini gara-gara driver sering cancel orderan karena susah nemuin outlet saya. Ternyata outlet saya di depannya nggak ada banner nih. Wah, coba nih saya tambahin banner biar kalau ada driver cari brand saya, dia nggak cancel orderan. Nah, itu juga bisa dilakuin. Jadi, banyak strategi untuk kita bisa naikin sales. Begitu juga dengan kita ngomongin cost. Cost tadi, kita kan pembahasan paling banyak ngomongin COGS, terus tadi juga udah diomongin titik distribusi, terus seberapa sering kita kirim barang dari gudang pusat ataupun dari central kitchen, rumah produksi ke outlet kita. Nah, itu juga akan ngaruhin yang namanya profit kita. Jadi, banyak yang bisa kita gali dan tentunya insight untuk naikin sales, insight untuk turunin cost bisa kita dapat dari mana? Kita bisa dapat dari kita lihat lingkungan sekitar, kita lihat kalau naikin sales, kita lihat kompetitor sama konsumen kita, apa sih yang mereka lakuin. Kalau kita pengen nurunin cost, kita bisa nih, misalkan nongkrongin di kompetitor, kira-kira sistem operasional mereka seperti apa ya, lebih hemat dibandingin saya atau enggak. Nah, itu juga bisa dilakuin. Jadi, ketika biar kita dapat ide baru, kita bisa research ke kompetitor, kita bisa tanya langsung ke konsumen kita, kita pun bisa tanya ke karyawan kita, karena mereka kan sering interaksi sama konsumen ya, jadi mereka akan lebih tahu apa yang diinginin sama konsumen kita. Gitu Mas Satya. Oke, makasih Mbak Dian. Ini barusan juga ada info baru nih dari Kak Hendrawan. Cara ketujuh harus dipikirkan, karena cara ketujuh ini menurut saya butuh agak riset mendalam, karena harus bikin produk yang bisa menjangkau customer baru. Jadi intinya riset itu harus ya. Itu PR ya. Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin research, pasti kan pikirannya, duh serumit apa sih gitu kan. Tapi sebenarnya gampangnya adalah kita langsung tanya ke konsumen kita langsung lihat kompetitor kita seperti apa. Segampang itu sih, segampang kita melihat apa yang kita rasain dan kita mendengar apa yang konsumen omongin. Nah, dari situ nanti kita akan dapat insight banyak. Oke, makasih Mbak Dian. Jadi bisa disimpulkan nih, kalau nggak mau atau kalau keberatan riset berarti kayak kita tuh jalan ke suatu tempat nggak ada tujuan ya Mbak ya. Jadi buta ya, nggak tahu maunya konsumen apa, ya udah jual aja. Syukur kalau untung, kalau enggak ya udah nggak bisa gitu juga. Oke, semoga menjawab nih Kak Hendrawan. Nah ini nggak terasa nih Mbak, udah di akhir acara ya. Udah jam 9 lewat dikit.
Nah, ini buat teman-teman yang udah nanya melalui form dan belum terjawab, nanti seperti biasa jawabannya akan kita rekap, di-share di Telegram channel lewat WhatsApp group. Jadi tongkrongin terus grupnya. Nah, buat teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena kita mau info penting. Pertama, teman-teman perlu banget nonton video pembelajaran terkait sesi grup mentoring hari ini. Gitu. Jadi, selain ada sesi grup mentoring hari ini, videonya apa aja, kita share dulu. Nah, jadi judul video pembelajaran yang perlu ditonton untuk teman-teman bangkit itu hari ini adalah yang pertama, kelas low budget high impact marketing dan kelas karir manager dan supervisor. Nah, nanti teman-teman itu di kelas karir manager dan supervisor minuman itu belajar gimana sih caranya memahami peluang dan peta persaingan bisnis, terus gimana cara tahu memiliki kualifikasi dalam hal pengetahuan dan skill, terus punya referensi, strategi, dan taktik untuk mengembangkan kualitasnya gitu ya, dan banyak lagi. Jadi teman-teman tonton aja. Termasuk kelas low budget, high impact marketing. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu cara akses videonya, cek lagi di email masing-masing. Kalau ada kendala, email aja ke info@foodies.id. Nah, kita posting juga. Kalau teman-teman ada kendala untuk akses video, nggak bisa login, passwordnya salah dan sebagainya, langsung aja email ke info@foodies.id. Oke, kita posting juga di kolom chat Zoom, email untuk kendalanya kemana. Nah, selain itu teman-teman yang terlewat di sesi grup mentoring hari ini dan grup mentoring sebelum-sebelumnya, itu bisa nonton tayangan ulangnya. Jadi di dalam platform Full Access Foodies ini, kita upload ada 10 online grup mentoring yang sudah kita upload. Dan di online grup mentoring sebelah sini, kita akan upload di minggu depan, nanti teman-teman bisa lihat. Oke, ini untuk Mbak Dian, makasih banget atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat nih buat teman-teman bangkit, juga untuk Mbak Dian sekeluarga. Sukses selalu Amin. dan Ya. sehat selalu untuk Mbak Dian sekeluarga. Makasih, Mbak. Ya, terima kasih semuanya. Oke, teman-teman jangan kemana-mana dulu. Ayo diisi form absen yang ada di kolom chat Zoom. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, kita mau umumin nih siapa pemenang kuis hari ini. Oke, nah kalau gitu langsung aja saya bacain siapa aja sih pemenang kuisnya. Oke, yang pertama, ini selamat nih kepada Kak Dian Supriyanti dari Zahra Bomba. Dan yang kedua, selamat kepada Kak Endrayana, Kimi The Crispy. Terus ada Kak Andika Zakaria dari Nasi Goreng Haji Acong Dago. Terus ada Kak Irvarianti Hestining Tias dari Seblak Pantura Mix Max with Bakuler. Terus ada Kak Tut S. Prabu Kedaton dari Bali Gurame Kitchen. Terus ada Kak Fahmi Yamani dari Five Food and Drinks. Terus ada Kak Beni Ari Widianto dari Penyet and Juice Kedai Fatin. Terus ada Kak Rizal Arif Effendi dari Laris Spesial Pangsit. Terus ada Kak Vivi dari Ayam dan Burger Kedai Vivi. Dan ada terakhir Kak Satrio Nugroho Kebuli Abu Walad. Wah, ini selamat buat teman-teman pemenang kuis hari ini. Nanti selanjutnya pemenang akan dihubungi oleh panitia untuk pengiriman hadiah atau merchandise dari GoFood. Nah, buat teman-teman yang namanya ini belum muncul di daftar, nggak usah sedih, nggak usah galau. Kita masih ada sesi mentoring berikutnya. Nah, proses pengiriman merchandise atau hadiah ini kita butuh waktu 2-3 minggu dari pengumuman pemenang hari ini. Jadi kalau yang tadi namanya 10 udah diumumin hari ini, hitung aja 3 minggu ke depan. Nah, semoga barang diterima merchandise spesial dari GoFood. Terus teman-teman juga perlu tahu nih, kalau tim GoFood dan Foodies itu nggak pernah minta biaya tambahan untuk pengiriman hadiah. Jadi sekali lagi, tim GoFood dan Foodies ini nggak pernah meminta biaya tambahan untuk hadiah atau hal-hal lain. Jadi teman-teman hati-hati jika ada yang mengatasnamakan Foodies atau GoFood, jika ada yang minta biaya tambahan. Oke, pengumuman kuis barusan ini adalah sesi penutup hari ini. Dan karena sudah malam, akhir kata, sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua. Kami izin pamit. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di online group mentoring selanjutnya. Salam laris manis.